Apa Nanti kan? kalau menang, coba yang menang Rebe kah bagi-bagi. Yo, Rebe. iya, jadi Rebe tuh misalnya saya menang nih banyak tuh, saya punya segini. Nanti saya kalau ada Tebar kah? iya tebar Ah, kan itu. dia. Itu Ayo seru. kumpul-kumpul tuh semua. Iya. Terus kita tebar. Nanti pilih-pilih. Nanti yang dapat itu ajak main lagi. Kita Seru. main lagi. Itu seru tuh, itu seru. Saya juga pernah kayak gitu tuh. Maksudnya saking kita lagi menang banyak tuh. Sudah Maksudnya Rebe kayak lempar gitu. lempar. Ayo bawa bagi-bagiin. Kayak bagi-bagi duit. Padahal cuman kartu-kartu gambar doang. Nintendo. Main Mario Bros dulu. Iya, main Mario Bros. Gambar masih seadanya. Habis itu PS1 main Itu satu. Royal Rumble kah. Iya, makanya kan dibilang kalau kita jadi menguasai dari memang dari nol sampai sekarang. Dulu masih PS1 masih kalau main bola saya senang sekali kalau pakai Madrid. Roberto Carlos taruh di striker. Jarang ada tuh. Bisa kenalan deh memang. Oke. Kembali lagi bersama saya Julius Beta. Dan saya Septian Ya, di podcast. Timur. Oke, jadi hari ini kami akhirnya buat video lagi, episode keempat. Setelah 2 mingguan. Setelah 2 minggu kita sibuk ya, bukan sok sibuk, memang sibuk. Jadi Ngapain? Sibuk ngapain? sibuk kerja lah cari uang. Masa sibuk ngapain? Jadi hari ini kami tidak punya bintang tamu. Iya, kita ngobrol aja. Ya, kita ngobrol berdua biar teman-teman yang nonton Potem ya bisa lebih kenal kami berdua. Ini waktunya sudah tengah malam ya, jam setengah 2 Waktu malam. record ini tengah malam dan ada pertandingan bola yang seru-seru. Iya. Jadi kita agak-agak apa namanya? Wah, itu masuk itu nanti. Nggak apa-apa. Kenapa harus? Jadi kita agak-agak slow loading. Ngantuk juga masalahnya. Untuk hari ini kan podcast kita untuk memperkenalkan diri kita masing-masing dan untuk menceritakan sedikit tentang yang pernah kita alami selama hidup. Kenapa? Yang pernah kita alami selama hidup. Iya. Sabar saya dulu biar enak bro. Oke. Jadi siapa dulu nih bro? Kok duluan lah. Janganlah. Kan kok orang jauh yang kesini. Kalau saya kan orang sini memang. Saya sejauh mana sih? Jauh dari barat ke timur. Cir, kayak lagunya Wali. Ya ada lagunya tuh. Ya. Iya, timur ke barat, Oh terbalik itu berarti. ke selatan, ke utara. Jadi teman saya ini Saya kenal. Saya sebenarnya bukan orang sini. Nggak besar dan bukan lahir di sini ya. Jadi saya ini sebelumnya orang Bekasi. Bekasi Planet City lain. berarti. Iya, Bekasi City Planet. Saya di sini mengemban tugas. Tugas apa? Tugas ketiga. Tugas keluargaan. Ya jadi teman saya ini dari Jakarta. Terus kok bisa dapat orang sini? Ya karena kenal lah. Gitu kok saja. koneksinya jauh sekali Anda? Kan Jakarta banyak cewek. Kenapa harus di Merauke? Yang pertama karena kenal, habis itu karena penasaran, habis itu karena langsung datang berkenalan, Akhirnya cocok, akhirnya cocok, menikah, dilanjutkan. dan akhirnya jadi K3. Iya, dia sekarang sudah K3. Begitu kurang lebih. Kalau saya ya lahir besar di sini, jadi di situ ada official saya juga. Jadi kalau saya lahir besar di sini, Asli Merauke punya. iya saya asli Merauke.
bapak orang Maluku, ibu saya orang Banyuwangi. Transmigran. Ya, orang transmigrasi. Iya. Gitu. Jadi dulu orang transmigrasi kan orang lokasi ya, tinggal lokasi. Iya, tinggal lokasi. Ya, Di sini banyak juga transmigran ya. agak ke pinggir, dikasih tanah, dikasih lahan, dikasih rumah Untuk mengelola. Jadi begitu, makanya saya keja, berarti kejawas kita. Ya saya ya, Iya. keja, Jawa. Jake, jangan jake, jelek sekali, keja lah. Ya Jawa. Jadi seperti itu, dan saya punya background orang tua itu dua-duanya PNS. Tapi kemarin kok bikin form nggak pakai PNS? itu kan lain. Kebetulan saya juga bekerja di salah satu universitas. Sudah sekitar 10 tahun. Belum jadi pegawai tapi. Oh, belum jadi pegawai? Iya, belum PNS, saya masih pegawai tetap di universitas tersebut. Tapi puji Tuhan kemarin tembus P3K. Harus kasih aplaus lah. Susah itu, 10 tahun baru. Jadi tembusnya itu sekitar, lupa saya kalau tidak salah 2018 atau 2017. Terus menerima SK-nya baru 2021. Itu dites dulu kan, sama kayak PNS P3K ini kan? Ya, kurang lebih sama. Terus ada grade nilainya juga kan. Jadi kita tes, langsung ketahuan di situ mana yang lulus dan tidak. Golongan juga kan, dia Ya. P3K per golongan. Dan puji Tuhan ya tembus Akhirnya. setelah 10 tahun. Iya, setelah 10 tahun. Akhirnya saya tembus, dan sampai Berarti sekarang tesnya sama kayak PNS kan? iya, TWK. betul. Tesnya ya TU. sama dengan PNS, cuma begitulah, pertanyaan menjebak banyak biasanya. Iya. Tapi seputar apa yang kita kerjakan sebenarnya. Kan sesuai basic kebanyakan. Yang kemarin kalau saya baca soalnya, kalau tidak lupa ya. Kalau seperti tidak itu, lupa. ya. Kalau lupa ya berarti lain. Saya lahir besar sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Merauke sini. Jadi ya kampung halaman saya ya di sini. Saya belum pernah pulang ke kampung halaman orang tua saya sampai hari ini ya. Kemarin kenapa tidak coba tes ke sana saja ya? Waktu kita Kemana? main di Jawa. Iya, saya harusnya kemarin tuh waktu di Jawa ke ini, Banyuwangi. Airnya wangi-wangi di sana pasti. Iya. Banyuwangi. Kok bisa ya Banyuwangi namanya? Ya karena mungkin banyak parfum juga di sana. Tidak seperti itu Ferguson. Oke, jadi seperti itu. Mungkin berarti kau ini dari Jakarta, sekolahnya SD, TK tidak dulu. Kan zaman dulu tuh ada yang tidak TK, tiba-tiba SD kelas 1. TK-nya di mana? Abu-abu. Kayaknya tahu-tahu sudah SD kelas 1. Iya, kalau dulu nggak ada persyaratan kan. Dulu masuk SD kan nggak harus TK. Dan kalau sekarang, yang setahu saya masuk TK masuk SD harus TK. Harus punya ijazah TK. Ya, mungkin sekarang sistemnya sudah lebih bagus. Ya, Kalau dulu kan mungkin dulu kan harus dibekali dengan kalau sekarang mungkin harus dibekali dengan calis tuh, bisa baca tulis itu. Kurikulumnya sudah beda. Beda kayak dulu. Kalau dulu tahu-tahu saja umur berapa? Dulu 5 tahun. Iya, bisa Sudah lebih kelas- awal kalau nggak iya. salah ya kan. Sudah kelas 1 SD saja. Tahu-tahu lulus 15 tahun SMA-nya tuh. Masih kecil-kecil. Masih 1 tahun lebih muda dari standarnya. Tapi kayaknya zaman dulu walaupun lulusnya masih kecil-kecil, badannya besar-besar. Iya, karena kan nggak duduk-duduk main game. Kalau Tapi sekarang aktivitasnya Kalau sekarang kebanyakan umurnya cukup, lulusnya kecil-kecil. kayaknya begitu. Yang kita lihat ya, tapi tidak tahu. Mungkin Tapi mukanya juga agak tua.
Kok agak tua. Mungkin kebanyakan main gadget ya. Iya. Soalnya kita generasi 90-an. Iya. Jadi Sweet memory itu memorable buat anak 90-an pasti tahu lah. dulu main Game permainan-permainannya. terus main karet. Jadi Iya. Dari hal sepele kan itu maksudnya. ditanam kayu Iya, dua iya betul. tuh Itu terus digosok-gosok dikasih. Jadi tidak kita Itu pakai apa kalau di sini? kalau kita tuh ditanam kayu dua terus dikasih karet gait Ya tahu. terus berapa 55 ikat 5 Oh. 3 orang. Habis itu pelurunya itu Heeh. itu yang dibikin belakang kayak capung yang besar-besar itu. Heeh. Terus diukur jarak garis Heeh. siapa duluan panah. Susten kalau tidak salah dulu. Oh Siapa itu dulu. kalau di sini. Ya. Kayak permainan. Jadi ya itu sebenarnya salah satu judi juga kalau mau dipikir-pikir. Tapi Terus? dengan barang kan. Terus mekanismenya gitu. Panah kalau kena jatuh, yang penting nggak masih tergait ya, jatuh ke bawah semua. Yang ke bawah tuh punya kita ambil. Nanti giliran orang kedua kalau panah salah, orang ketiga kalau panah tidak kena berarti kembali ke orang pertama. Itu karet ya. Ya main karet Kalau dulu. saya dari karet tuh dulu kalau di sana ya kita gamenya sama sih. Itu makanya saya pikir game itu hampir sama. Ternyata beda pas ngomongnya. Jadi kita paku karet, lalu kita kasih tahu ini enggak pohon bayam yang apa? Yang tajam-tajam itu. Nah itu taruh di situ dua kayak kita ngadu ayam kita bilang. Ujung-ujung nanti paku itu kita gosok-gosok pakai batu, nanti dia bergerak. Oh untuk sampai di tengah Iya sampai tengah nanti Siapa siapa yang yang jatuh, nah itu kalah. gitu. Banyak Terus hal dulu ya, barang-barang main- simple bisa jadi game permainan. main gambar terus punya istilah-istilah sendiri dulu. Bahkan ada istilah 3 dewa, artinya 32 dulu. Tagar-agar 33. Saya yakin kalau kita coba kita bandingin ya, maksudnya apa aja yang bisa diolah. Kayak tadi karet aja ternyata kalau tadi saya nggak ngerti Ya kalau game-game kayak gitu. dulu Kalau yang tadi saya jelasin kok pernah main? pernah Yang adu itu. pernah main. Terus biasa main karet, jadi tepuk jatuh Karet. garis, iya pakai karet tuh. Aha. Karet gelang Iya. berdua atau ayo main, jadi satu-satu tepuk, tapi bisa pakai taruhan kadang. Taruhan sampingnya tuh tiga begitu. Aha. Terus tepuk jatuh, nanti kita garis begini kasih masuk, terus nanti tidak boleh kena itu 1 2 3. Kalau lolos ambil karet pinggirannya, ambil itu. Jadi kita Saya tidak ada di sana. nostalgia sedikit. Terus sama main kelereng yang ditaruh garis begini Iya tahu. terus diatur semua banyak itu, nanti di apa Kalau sana polo beda. gulingkan, kena kalau keluar ambil itu. Kalau saya nggak, kalau di sana kalau kelereng ada namanya saya lupa namanya apa, tapi kita buat lingkaran, taruh kelereng banyak situ, kita apa, pokoknya kita ini tuh kita sentil satu yang kelereng kita, nanti kalau kita di dalam kita mati, tapi kalau kita keluar lagi dari lingkaran kita bisa ambil. Dan Gitu. sama kalau kelereng kita keluar juga kita masih bisa main lagi. Kalau kelereng kita masuk ke dalam nggak keluar, nggak boleh main lagi. Tapi sebenarnya dulu kalau kita main-main begitu sebenarnya sudah tujuan ke judi sebenarnya, tapi judi tukar barang. Misalnya kita main gambar kan kalau kita beli di kios harus potong 1.000 dapat 36 harus potong. Kalau kita lagi main terus kita menang, beli sudah dari kamu berapa 1.000, ya sudah 1.000 kita hitungkan 1.000 dapat uang. Dulu gimana ya kalau dibilang judi ya bisa dibilang judi, tapi maksudnya kan lebih barter kayaknya. iya, maksudnya kan kalau game-gamenya kan sebagai kita pemenang kita punya hak, maksudnya kan gitu kan, sama aja kayak lomba kan. Kalau misalnya olimpiade kalau kita menang ya kita dapat medali, kita dapat punya hak kita. Jadi hak itu yang kita ambil. Iya, hak itu kita ambil. Banyak maksudnya, jadi dan kita sebagai yang kalah kita lebih terbiasa kalah, jadi lebih nggak baper. Betul. Ya kan, anak dulu kan sama anak beda sekarang. Bapernya beda kan? Beda. Terus dulu kalau kita main gambar juga, walaupun yang main cuma sedikit, 3 orang, yang nonton banyak itu. Halo?
teman-teman yang nonton tidak ikut main tapi cuma lihat-lihat saja. Iya, Nanti karena belum punya atau apa nanti kan. kalau menang, coba yang menang Rebe kah bagi-bagi. Yo, Rebe. iya, jadi Rebe tuh misalnya saya menang nih banyak tuh, saya punya segini. Nanti saya kalau ada tebar kah? Iya tebar Ah, kan itu. dia. Itu Ayo kumpul-kumpul tuh semua. Iya. Terus kita tebar. Nanti pilih-pilih. Nanti yang dapat itu ajak main lagi. kita main lagi. itu seru tuh, itu seru. Saya juga pernah kayak gitu tuh. Maksudnya saking kita lagi menang banyak tuh. Rebe lempar. Gitu. Ayo bawa bagi-bagiin. Terus kayak bagi-bagi duit. Padahal cuman kartu-kartu gambar doang. Maksudnya tapi itu fun sekali, enak sekali, seru sekali. Jadi teman-teman yang 90-an saya rasa pasti hampir Banyak. semua tahu Iya, ya. banyak memori-memori indah soal permainan-permainan zaman dulu ya. Betul. Yang mulai bergeser untuk sedikit-sedikit permainannya itu apa namanya? Modern mungkin ya, agak-agak ya agak-agak modern mungkin setelah kita main Tamiya dulu. Iya, impact itu juga impact dari TV kan. Eh, Beyblade, main Beyblade kan. main saya Crash dulu. Gear. Itu sampai dimarah orang tua karena bawa panci kan. Kalau baru dulu tuh diedit kan, dibikin pinggirannya harus ditambah-tambahin apalah biar Beyblade-nya tuh kuat kalau sekali tempel keluar kan. Iya dulu. Tapi kalau misalnya mau dilihat ya, kalau lihat gimana ya, grafik zaman ke zaman tuh, maksudnya kita dari permainan tuh kayak mainnya meningkat gitu. Jadi pertama mungkin kita main yang di lingkungan kita pakai menggunakan alat-alat sederhana. Terus lama-lama ada TV, ada mainan-mainan yang lebih lebih inilah lebih bagus kan, tadi lebih meningkat kan karena sudah modern. Lebih berkembang. Setelah itu ada PS1 Ya, ya kan, winning. Nintendo dulu, Nintendo. Main Mario Bros dulu. Iya, main Mario Bros. Gambar masih seadanya. Habis itu PS1 main PS1. Royal Rumble kan. Iya, makanya kan dibilang kalau kita jadi menguasai dari memang dari nol sampai sekarang. Dulu masih PS1 masih kalau main bola saya senang sekali kalau pakai Madrid. Roberto Carlos taruh di striker. Jarang ada tuh. Kalau sekarang mah sudah mulai banyak kan. Kalau dulu Suto. Gol. padahal tidak masuk akal ya. Iya. Padahal disebut bukan namanya, disebut Nakata kan. Ada sih. Kalau main liga pasti ada apa? Miranda. Iya. Ya kan? Kalau dulu Miranda. Terus ada. Itu yang paling berkembang, Kalau tuh, cepat berkembang Miranda. Dia terkenal lagi Lin. Kalau di antara liga-liga PS1 tuh orang main liga pertama Miranda tuh pasti terkenal. Itu sayap kalau nggak salah ya. Iya. Terus istilah-istilahnya banyak lah. Apalagi komentatornya Iya, wanju. bahasa Bahasa Jepang. bahasa Jepang. Wanju. Aneh sekali. Suto. Nah itu cuma ya berkembang. Jadi kalau dulu kita main game di rental dikejar orang tua. Iya. Kalau sekarang game bisa menghasilkan uang. Ya. Kalau dulu kita mengeluarkan uang. Kadang itu sampai Kadang bukan mengeluarkan uang tapi menghilangkan sendal. ya itu sering sendal hilang itu. Bahkan kalau mau main itu yang punya rental biasa bilang, "Adek, sendalnya kasih masuk aja." Jadi kita taruhlah sudah di samping PS atau tidak di sebelah TV kan, di lantai taruh di situ. Sendal sering tukar-tukar tuh Dan anjing. paling tidak enak itu kalau kita main di rental full ini. Kan ada waktunya biasa. Oh, ini sudah mau habis. Iya betul. Kita nunggu di sini. Iya. Kaget-kaget, "Bang, tambah 1 jam." Anjing. Itu parah sih. Kita Itu kayak dapat PHP. Iya. Sudah tunggu-tunggu bisa. Tapi kalau di sana enggak, kalau di sana biasanya ditanya dulu. Nih mana yang udah mau selesai? Kan dicek tuh satu-satu. Iya, TV-nya dapat tuh. TV mana? Oke. Terus tanya dulu, mau nambah enggak? Enggak. Ya jadi kita bisa stay di situ. ya jadi harapan kita tuh maksudnya nggak hampa gitu, nggak hopeless, nggak hilang harapan gitu. Oh dia nggak nambah, berarti kita paten kan di situ. Tunggu-tunggu. Ternyata tambah 1 jam. Oke lah. Tapi kalau misalnya contoh kita udah tunggu situ, kita berdua, kadang patungan kan, main berdua, tapi 2000, stick cuma 1. Itu paling Gantian males lagi. ganti-gantinya. Terus kebanyakan kalau di rental itu
sticknya bermasalah. Ya, sangat. Apalagi kalau main kalah. Bukan bermasalah, kadang dibermasalahin karena kan kita kalah atau kita menang. Tapi memang kebanyakan X-nya tuh mungkin Tombol sudah mendem agak tuh. susah, ya. Ya, tapi kalau sekarang mah main di rumah masing-masing pasti. Iya pasti. Udah pakai gadget semuanya. Semuanya sudah dibuat sekompak mungkin, bisa digunakan Dibawa kemana-mana. soalnya semuanya sudah masuk Play Store, Android. Mau main bola di handphone bisa. Dulu kita pakai perangkat lain, Jimbot. Jimbot. Habis itu jangan Jimbot ya, ada Tetris pertama-tama. Dan dulu handphone yang menurut saya agak gaul terus mulai gaming ya NGEK. Iya NGEK. Tapi pas nggak tahu NGEK atau PSP duluan keluar ya. Kayaknya sih PSP duluan sih. PSP apa? Kayaknya NGEK Tidak, sih. NGEK duluan. NGEK yang besar. Iya NGEK klasik. Ya NGEK yang Habis itu kecil. Kidi. Ya. Kidi yang kecil. Tapi kalau main game di situ harus dikompres sampai kecil. betul. Layar sudah sangat kecil. Mainnya juga setengah mati, baterainya cepat habis lagi. Kalau telepon miring. Iya, gini dia. Iya. Karena speakernya di Aneh samping. sekali, iya. Tapi barang itu menurut saya lama-lama jadi ini nih, jadi langka, mahal. Kolektor kan. Iya kolektor. NGEK itu yang kalau rekomendasi dulu NGEK tuh yang bagus klasik karena dia support MP3. Iya. Kalau Kidi nggak support MP3. Dulu mau ngisi lagu saja mesti ke abang-abangan. Iya, Bang, isi lagu dong berapa? 2.000 atau 1.000. Lagu apa? Ungu satu album. Dengerin itu sudah satu album kau dengar. Kalau yang Kidi nggak itu perlu aplikasi lain buat menjadikan lagu nada dering. Ya. Kita Tapi potong-potong lagi. Kalau klasik enggak. Tapi itu makan memori sekali. Iya. Malah memori cuma 512 128 dulu. Iya, tapi bukan giga. Ya mega iya. Mega. Sedih sekali itu. Tapi kan itu memberi pelajaran bahwa dengan apa ya? Tapi itu pencetus ya harusnya. Itu kan awal mula dunia teknologi mulai berkembang, terus selalu ada terobosan baru. Iya. Tapi kita juga merasa, maksudnya mau sampai mana teknologi? Maksudnya kan kita di fase waktu dulu kan transisi itu mulai berkembang sampai akhirnya sekarang. Makanya kita beruntung sekali dari tradisional sampai sekarang. Kita bisa hajar semua permainan itu. Jadi ya kita bernostalgia sedikit seperti itu. Tapi untuk yang kesini sekarang bagus sih, karena ternyata para orang tua di luar sana tahu bahwa main game itu bisa menghasilkan uang. Nggak semua juga sih. Masih ada juga yang begitu. Masih lah. Tetap lah. Kalau balik lagi ya, kalau misalnya mungkin masih kecil, karena kan aturan. Maksudnya kalau menurut yang saya baca dari luar kan, anak kecil bisa main gadget itu ketika mungkin udah 12 tahun. Dan yang punya Apple aja anaknya belum main gadget sampai umur berapa tahun itu. Dia Steve Jobs punya anak kan nggak dikasih gadget, dibatasi. Iya dibatasi karena dia tahu impactnya apa. Betul. Tapi ya apalagi pandemik, mau tidak mau semua dibelikan gadget ya. Iya karena juga daring kan. Ya daring, mesti menggunakan Zoom, walaupun kadang-kadang Zoomnya ribut sekali, semua open mic. Iya. kayak ini saja apa? Open mic, Stand up comedy. Pada open mic, iya mak, tunggu mas. Pada ribut kan guru. Baru di mute semua, ada lagi yang buka. Ada saja. Apalagi kalau SD ya. Tapi ya boleh. Namanya proses pembelajaran, semoga Kita harus ini kan. Kita juga nggak tahu. Ternyata ada impact dari penyakit ini kita dan dipaksa untuk belajar ya mau cari solusi. Salah satunya solusinya daring. Manfaatkan teknologi. Jadi berarti bukan kita bilang generasi yang setelah kita jelek ya. Sebenarnya generasi setelah kita punya gambaran tersendiri, punya memori tersendiri. Iya. Jadi punya inilah cerita tersendiri lah. Iya. Masa berubah jadi. Iya, betul. Kita harus mengikuti perubahan itu. Betul. Perubahan tidak bisa mengikuti kita.
experience-nya beda kalau generasi sekarang sama generasi dulu. Iya. Kalau ya mungkin ya nanti mereka, saya juga penasaran mungkin ketika podcast ini masih ada di generasi anak saya, mungkin podcast ini sudah jadul kali ya. Mungkin. Sistemnya mungkin nanti ke depannya seperti apa, saya kurang tahu. Anak saya sekarang umur paling besar aja sudah 5 tahun. Nanti mungkin ketika umur 20 tahun dia bakal nonton ini dan mereka bakal bilang, ih Apaan sih Iya. ngobrol-ngobrol gak jelas. Tapi dia kan K3, saya K1. Nah saya itu optimis kalau anak saya harus masuk jadi atlet. Karena Ini kan kita sudah bahas di iya, jadi Under. anak saya itu saya akan usahakan harus jadi atlet. Biar Kenapa begitu? karena cuannya banyak kalau juara. Kenapa nggak jadi sarjana hukum? Karena ketika jadi hakim gaji awal bisa 10 juta. Iya juga sih. Tapi untuk proses pembelajaran kalau saya sih mau coba dorong dia dari kecil ya. Siapa Ya, tahu. kalau atlet mungkin kan kalau dari kecil kan dia fisik bagus, impactnya kan ke badan sendiri, sehat, Terus tidak terlalu Disiplin. banyak bermain juga nanti kan. disiplin kan kebentuk juga. Betul. Jadi ya saya mau coba karena cuma K1 ya. Harapannya Harus besar. totalitas. Betul. Kalau K3, kalau yang satu gagal, yang nomor 2. Karena saya pengalaman begitu. Saya kan 4 bersaudara. Saya salah satu yang gagal. Berarti maksudnya ada ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya sesuatu yang diinginkan. Iya. Kadang itu persoalannya begini. Kalau kita sebagai anak ya, Tapi Tidak kamu tahu. sudah belajar kan dari iya. pengalaman. Kalau kayak dulu misalnya saya sebagai anak, terus orang tua saya PNS dan belum begitu banyak mengenal dunia digital, Mm-mm. berpikir bahwa salah satunya jaminan kehidupan kita itu Why? ya PNS. Ya, pasti. Jadi ada tolak ukur yang kita harus kejar, terus kita harus studinya begini, kuliahnya harus begini. Tapi ya itu saya ini kau sudah tahu lah. Saya tuh Kalau dibilang SD, SMP, TK aman, SD kelas 3 SD. masa TK udah nggak aman, Iya. gimana masa depannya kamu? Kelas 3 SD saya turun kelas karena 3 SD ikut orang tua ke Jawa. Oh, Pulang lagi. tapi kan bukan faktor ini Iya. kan. Jadi saya SD-nya di SD swasta ya, keagamannya kuat lah. Mm-mm. Terus SMP kelas 3 saya punya rekor sendiri. Apa Guinness of Record? Ya, saya rekor itu semester kan masih caturulan 1, 2, 3 kalau Ya, nggak dulu ceterulan betul salah. belum semester. Caturulan 1 saya alfa 52 hari. Kok buat apa? Apa sebanyak itu? Jadi rumah saya dengan sekolah itu kelihatan atapnya. Jadi kan dekat tuh. Aha. Tidak tahu nakal yang goblok itu. Nakal nggak mau sekolah. Nah, kalau Padahal- nggak mau sekolah, Iya, padahal kalau dipikir lagi tidak sekolah jadi apa? Setelah- padahal sekolah seru sih, banyak teman Iya, ketemu, apalagi ngobrol, SMP, bercanda. SMA kan Iya. itu SD lebih kacau lagi, lebih seru lagi. jadi SMP SMA tuh tidak berpikir bahwa apa namanya, kita waktu SD dan SMP dan SMA itu sering membuli sih tuh. Kalau pergaulan kita sering membuli, tapi itu cuma sebagai bahan candaan. Iya, jokes aja. Paling sering kan dipanggil nama orang tua kan. Iya, Sapirudin Ya begitu. Ya. nanti marah. Tapi ngambek-ngambek habis itu main lagi. Iya, main. Kalau sekarang kan sedikit dibully langsung medsos. Ya medsos, kasih viral. Kasih Terus viral. ngomong di grup, yang grup itu ngomong di dalam bla 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 bla. Kalau dulu mah tidak ada Dulu begitu. personal by personal. Terus sekarang bawa grup WhatsApp, ngomong di grup WhatsApp, langsung aja. Apalagi dulu kita sering gambar guru ya. Kalau ada guru yang ini sedikit, kita guru ini begini nih, guru ini. Saya pengalaman sedikit nih. Waktu SMP saya di sekolah negeri tuh, saya punya guru bahasa Indonesia itu udah tua kan, udah sepuh. Bukan sepuh juga sih, masih udah tua lah, anggaplah sudah tua lah. Dia ini Bu Casmini.
Oh, ibu. Iya, ibu guru. Habis dia kan ngajar ini apa bahasa Indonesia. Dia masuk ke kelas. Saya punya teman ini bukan kelas saya ya. Kelas dulu kan saya 24 22. Ini di 21. Apa? Dia tuh pas masuk guru bahasa Indonesia ini masuk. Ini ada nyamuk. Ganggu sih dong. Guru ini masuk, terus teman saya tahlilan, la ilaha sampai nangis, dikira kayak berharap dia mati, parah banget ya. Anjing. Sampai dia nangis, akhirnya dia nggak mau ngajar. Di SMP juga saya punya SMP. punya guru opa, biasa kita panggil opa. Anjir, Opa Gangnam Style. ya. Tapi di SMP itu jadi opa itu kalau pukul kita tempeleng itu tidak pernah kanan atau kiri, Maksudnya dua-dua. Kalau gini, iya. Tapi kalau zaman dulu kan dipukul ya memang karena kita salah. iya, Jadi kita mengakui itu. Terus- Dan kita juga takut ngomong sama orang tua. ya, kalau kita kasih tahu kita malah dipukuli. Kan? Iya, pasti. Jadi mungkin pendidikan itu yang mendorong kita lebih baik ya. Heeh. Terus Sebenarnya cerita dulu yang tadi. jadi Terus saya sampai aku. punya Pak Guru itu tuh, opa itu, jadi kelas meeting kan, Oh ya. kelas meeting bermainlah kita, Iya, ada free, teman bebas. saya ya, terus di depan pintu kelas itu kan tutup gini, kita tuh kejar-kejaran, nah main jadi-jadilah tapi di dalam kelas, nah si teman tuh dia suka kejar sampai dapat, jadi saya lompat kursi itu setendang pintu tuh terbuka, kena opa pas lewat, kena kepalanya begini. Parah. Benjol sih. Kita distrap. Sudah ditempeleng, disuruh Beni teman saya waktu itu. Disuruh Siapa? Beni? Iya, Bini. Beni Oh, namanya. Beni. Saya kira Bini. Jadi kita distrap suruh hormat bendera sampai jam pulang sekolah. Orang lain ada lari-lari bebas, kita disuruh begini. Padahal kelas meeting ya. Pada kelas meeting ya. Lagi enak-enaknya. Opa benjol. Biru itu berarti. Untung dia sempat tahan sih, tapi tetap Kehajar. masuk. Iya. Iya. Aduh, Bapak Guru minta maaf, tidak ada. Kok berdiri di tiang situ? Dipukul dulu sini. Kamu ini main apa saja? Sudah diam, namanya kita anak sekolah tuh diam. Ya sudah salah tingkah, sudah tunduk-tunduk. Angkat bang. Dites dengan kanan, saya buang muka ke kiri, pikirnya sudah. Kalau tempeleng kalau ke kiri begini kan kita buang ke kanan kan tidak terlalu sakit. Iya, kan? karena Ngikuti tangan. Ternyata dia tempeleng dulu. Berdua kali lagi. tepuk nyamuk berarti. Iya, pusing kok. Tapi Itu kalau kita baca rekod, kalau kau berapa kali dipukul sama guru? bos sering. Kalau saya sekali saya dibogem gini. Saya pernah gara-gara legend lompat jendela. Jadi dulu kan habis ini pelajaran apa? Kalau dibilang apa Oh, namanya? cabut. Iya. Muatan lokal dulu. Oh iya. Muatan lokal. Muatan nih. lokal berarti bahasa sini ya? Kalau Ya kadang bukan bahasa sini sih, keterampilan begitu tuh. Oh, kalau saya di sana, kalau di muatan lokal di sana berarti contoh kan saya di Bekasi, itu masih Jawa Barat, berarti bahasa Sunda saya belajar. Oh begitu. Kalau di sini tidak keterampilan, terus ada pengenalan juga kan kita bisa malas ikut. Jadi lompat lah jendela. Kabur dari sekolah. Iya. Di sebelah SMP saya ada TK. Mainlah di TK situ. Situ kan ada kursi goyang-goyang. Sambil ngerokok dulu. Waktu Anak TK dari mana udah ngerokok tua-tua? nanti kalau lihat muatan lokal sudah habis, lompat kembali. Oh iya, ngerti. Ini Oh, saya kira langsung pulang. tidak begini, itu karena begitu ketahuan kita. Tadi di mana kamu? Di WC Pak. Kok tidak ada di WC kok? Aduh, mati Kadang dulu sudah. tuh jadi kambing hitam WC itu. Iya. Terus mau ke WC malah ke kantin biasa begitu. Iya, makan tempe dulu, taruh sambal. Cepat-cepat. Akhirnya Sudah dipukul juga situ. Sama dulu kan saya kan ngikut dance. itu kelas berapa dulu kita lihat background dulu? Kelas 3, kelas Apa? 2, 3 SMA. 3 SMP. Oh, SMP udah dance ya? Oh, dulu zaman break dance ya? Ikut dance begini, ngisi acara di salah satu SMA. Wah, senang gitu kan. Dulu kalau di sana pentas seni, kalau di sini apa?
Iya kayak begitu. Pensi. Kontemporer dulu kalau tidak salah. Oh namanya. Iya. Kalau di sana pensi, jadi setiap kayak sekolah ulang tahun buat Ada. event Dari pensi. kontemporer kan tarian daerah dan tarian luar daerah begitu digabung. Tapi maksudnya selain tarian toh di senian lain juga Ya, ada kan, dipentasin kan? Iya ada yang nyanyi, ada yang begitu-begitu. Iya, terus Cuma kalau dance kan kebanyakan dibilang kontemporer, jadi saya ikut dance sama teman saya nama Benny itu masih si Benny diajak ini. ikut dance di salah satu SMA negeri. Benny sekarang di mana sekarang? Nggak tahu, dia itu anaknya Pak Guru juga waktu itu. Karena tinggal di perumahan guru sama dengan saya. Berarti Benny ini terjerumus diajak call nih. Ya. Jadi kan nakal. penari. Kalau sekarang kan penari dance opa-opa. Kalau dulu kan bukan opa-opa. Iya, dulu mah break dance mah justru itu tarian jalanan nih lo itu. Kalau sekarang kan Korea kebanyakannya. Iya. Terus lanjut Benny itu. Kita ke sana dance, ternyata dari sekolah sana nanya kita, ini dari sekolah mana? SMP 1 Bu. Dulu kan SMP kita Favorit sini ya SMP 1. sebetulnya. SMP 1. Oke. Ternyata dia konfirmasi ke SMP 1. Ada anak-anak dari SMP 1 yang Ingin dance ikut tampil. acara ya di sini. Sudah izin atau belum? Ternyata kita nggak izin. Oh, berarti Kita kamu izin? bolos. Pakai baju sekolah, baju isi di tas, pergi dance. Pulangnya besok dihajar kita sampai di depan ini, Tapi kalau misalnya mau bolos kan berarti kan kita punya passion sih itu kan. Kenapa nggak disalurin berarti? Kenapa begitu ya? ya tidak tahu ya dulu apa sih kamu menari-menari sekolah saja sana. Dulu begitu ya. Dulu kan target. hal-hal itu kan kita terbentur sama pendidikan. Semua tuh berporos berpendidikan. Soalnya kan target orang tua kita kan jelas. PNS. Ya. Jadi kamu studi tuh harus lancar, harus bagus, harus pintar, ranking. Itu jadi tuntutan. Susah itu. Saya juga gitu. Ya kan? Jadi saya itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 kalau terima rapot itu bapak saya paling malas datang. Sama, serius sama itu sama banget. Jadi kebanyakan keluarga yang lain yang datang. Iya. Om atau tante. Soalnya kalau misalnya ada 30 siswa di dalam kelas, saya biasanya itu Kamu aja yang bandel aja, orang tua nggak masuk. Padahal saya yang biasa-biasa nih. Tetap bapak saya juga nggak bakal datang karena nggak dapat prestasi ya, kan kalau dipanggil 10 besar. Iya. Orang tua agak Kadang malu ditulis kan. di papan tulis 10 besar. 10 besar. Sampai 1 besar kita pernah tidak ada. Waktu terima rapot, dari 30 siswa, saya nomor 22. Tapi saya bilang bapak saya masih lebih pintar dari 8 orang yang lain. Itu Paling itu fakta kalau Iya. itu berarti. Terus bapak saya bilang, paling tidak kau masuk 10 besar. Apa yang kau minta, saya kasih. Oke. Belajarlah saya dengan giat. Ternyata terima rapot ranking 18. Tinggi 18. Kayaknya susah sekali ke 10 gitu. Itu sampai SMA begitu terus. Tapi kemarin saya baca timeline di Twitter tuh ada yang bikin sekarang profesi teman kamu yang ranking 1 tuh apa? Iya. Kayaknya hal-hal itu tuh mesti kita tuh jadi gimana ya? Berpikir kembali ya. Kembali kan. Apa hasilnya setelah itu? Itu bukan tolak ukur untuk seseorang sukses ke depannya. Memang banyak yang sukses karena kan ya mungkin mereka udah fokus akhirnya jadi profesional. Jadi studinya bagus. Akhirnya dapat pekerjaan yang layak, yang baik lah maksudnya. Menurut, Tapi ya. kan nggak semuanya ternyata pas kita lihat yang ranking 1 tetap aja sama aja jadi pegawai biasa. Apalagi kalau yang ranking 1 2 cewek. Satu jadi ibu rumah tangga. Ya, semua betul di gitu. situ. Iya, itu bukan tolak ukur. Sama Iya. dengan kayak kita sekarang kuliah. Nilai awal-awal bagus itu Iya. bukan tolak ukur untuk nanti kita waktu terjun di dunia kerja. Betul. Kan sebagus itu kan. Nggak, pokoknya pasti orang punya rezeki masing-masing tuh. Kalau misalnya kita, yang penting kita fokus dulu aja. Kita nggak tahu kita ranking 1 terus, belum tentu rezeki kita akan di akademik di situ juga. Pasti ujung-ujungnya mungkin ya kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman Jangan yang pesimis. yang nilainya tidak bagus-bagus
juga. Iya. Santai. Kita slow aja. kita sudah mengalami itu kan. Bahkan teman-teman saya yang nakal-nakal itu, yang banyak teman-teman saya nakal-nakal yang menurut orang itu bakal jadi apa sih? Tidak akan jadi, malah jadi anggota, jadi pokoknya pejabat. Iya. Ada yang begitu. Karena yang saya pernah dengar ya, kalau yang nakal-nakal otomatis kan satu, kegiatan dia di sekolah itu nongkrong, sosialisasi, ketemu banyak orang. Nah, di situ ternyata terus so tahu. Iya, so tahu. Maksudnya ketika komunikasi berarti bagus kan. Ketika komunikasi sama orang, ngobrol sama orang bagus. Ketika besar nanti itu ternyata bakal jadi modal. Itu akan jadi relasi karena kan mereka berkembang sama-sama, terus mereka berpencar ke tempat-tempat lain, bekerja tempat lain. Nah, itu kan dulunya ternyata anak tongkrongan kita sama-sama. Ternyata dia sukses, impact-nya juga ke kita kadang kan. Mereka nggak ajak kita karena dulu enak nih diajak ngobrol. Ya, akhirnya kan? ajak kita. Ajak. Nah, itu terus, juga. Jadi nggak sia-sia sebenarnya kalau nongkrong itu. Betul. Terus bukan berarti kita nakal setelah sukses. Biasanya teman tongkrongan kita lupa. Biasanya kan kita justru malah lebih kompak anak tongkrongan. Walaupun sudah lama, bahkan sudah jadi pejabat, kalau kita ngobrol sama orang ya kembali kayak anak-anak dulu. Iya, asik aja. Lebih gampang nyatu jadi. Iya, tetap klop kan. Iya. Gitu. Nah, jadi justru malah yang masa berpikirnya terus yang pintar-pintar ya kita sebut aja gitu kan. Justru malah dia tuh gak asik, gak sombong, dia malah dijauhi. Iya, dijauhi. Padahal ya gitu orang ketika kita tongkrongan, makanya enaknya di tengah-tengah, anak-anak tengah-tengah. Yeah. Yang dekat orang pintar bisa, dekat anak yang bandel bisa. Nah, itu yang lebih kan baik. Ada istilah, bila kita bermain dengan 5 orang pintar terus salah satunya kita yang bodoh, kita akan ikut pintar. Ya. Seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut saya tidak seperti itu kok. Kadang kita bermain dengan orang pintar, sudah main sama saja pelit-pelit. Malah mending kita main sama orang yang sama kita gitu ya. Nanti pas ujian nomor berapa sudah gampang nanti kita. Itu. Maksudnya enaknya gitu gimana ya? Kalau pengalaman kita dulu orang yang pintar-pintar pelit. Ya kan pelit. Terus dia kalau ngerjain tugas sendiri begitu, mau nilainya paling baik di situ. Kalau kita mah yang penting lulus kan. Iya, kalau kita yang penting lulus. Yang penting lulus dan tulus, siapa yang mau bantu nih. Iya, atau begitu. Kita punya bisa jawab 1-2 kita kasih. Gitu. Nanti adalah impact balik. Saya punya nomor 3 nih. Ini. Walaupun ngawur. Gak tahu itu dari mana hasilnya anjing. Tulisan. Udah tulisan acak kadul. Apalagi yang menggunakan rumus. Makanya kuliah pun begitu. Jadi saya tuh SMP gak sering bolos. Akhirnya ada salah satu guru di sekolah situ antar jemput saya. Dan dia selalu jemput saya jam 6 pagi. Ke sekolah itu 7.15. Saya tuh sekolah lihat atap, tapi ke sekolah selalu terlambat. Setiap anak yang terlambat dari jauh harus mikul sampah. Mikul sampah? Sampah dari luar apa sampah di dalam sekolah? Sampah yang di pinggir-pinggir sekolah itu. Kita yang angkat. Terus izin Pak, terus kasih masuk, saya masuk. Karena saya salah satunya nakal goblok ya. Udah nakal goblok lagi. Nakal goblok, jadi nakal ikut-ikutan ngerokok. Terus tukang bolos sekolah. Akhirnya bapak saya minta tolong sama guru kalau bisa dijemput anak ini. Oke, dijemput. Ide dari mana? Sudah jemput anak. Tapi saya berterima kasih kepada Pak Guru itu. Pak Guru siapa? Boleh sebutin dong. Orang Kei juga, Pak Lufki. Masih mengajar sekarang? Masih. Jadi beliau yang antar jemput saya, beliau jemput saya terus antar ke sekolah sampai akhirnya saya selesai sekolah di SMP situ. Setelah itu saya masuklah STM negeri. Kebetulan ibu saya di situ KTU Tata Usaha. Masuk situ sama kasus goblok juga saya. Padahal ada orang tua kerja di sekolah itu ya. Iya, terus selain bolos, terus namanya kita masih anak kecil ingin tahu ya. Coba-coba dulu ada obat namanya Dextro dulu. Anjir, udah ngobat itu ya. Iya, dikasih. Ini bisa mabok. Kita mah yo saya masa dulu, bisa mabok. Dulu mah kalau bandel dianggapnya keren kan ya. Iya. Ya kan? Padahal goblok gitu sebenarnya.
Tapi cewek-cewek senang kan yang nakal-nakal. Bad boy. Karena kita kan pede ya. Terus suka ceng-cengin orang. Terkenal di mana-mana Iya, saking nakalnya. Jadi yang lain kalau mau bermasalahin kita mikir-mikir kan. Iya, kadang kalau ada orang kalau anak nakal di sekolah tuh kadang jadi backingan. Ya kan? Iya. Kadang yang itu kayak nih dia bandel nih. Suka kadang jadi bahan orang pukulan. Iya. Jadi saya main tuh sama teman-teman yang bapaknya tentara, tinggal di Kodim lah. Nah, terus puji Tuhan teman-teman saya ini putra daerah kan, mereka semuanya walaupun dulunya sekolah berlagak anggota, suka ya. Kamu pokoknya sok-sok jadi anggota dulu, tapi puji Tuhan sekarang mereka semua memang anggota. Wah, bagus. Iya. Berarti sesuai passion. Iya, sesuai passion. Walaupun memang panggil saya abang. Tapi mereka berhasil walaupun nakal dengan saya. Akhirnya mereka berhasil. Cuma saya dikeluarkan dari sekolah itu waktu itu, pindah ke STM swasta. Di swasta saya bermasalah juga. Jadi saya sekolah itu tidak mulus-mulus. Tidak mulus-mulus. Nggak kayak kulit artis Korea. Tidak mulus-mulus. Selalu ada saja masalah. Keluarlah lagi dari situ STM negeri. Otomatis kan tidak ada yang mau terima. Saya ke pedalaman.